Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 2 Pekalongan yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci dan bulan mulia, yakni bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan kita diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah wajib berupa puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah sunnah. Ada qiyamul lail, qiraatul Quran, sedekah, dan amal-amal lainnya. Semoga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita benar-benar membentuk pribadi muttaqin di dalam diri kita. Bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ditegaskan bahwa tujuan utama, fungsi utama puasa Ramadan adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, yakni puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini jelas bahwa tujuan utama, fungsi utama puasa Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga juga puasa kita di bulan Ramadan melebur dosa kita, menghapus dosa kita yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan sekali lagi puasa Ramadan kita
menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan puasa Ramadan kita menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita keluar selesai menunaikan ibadah puasa, menjadi suci kembali, seperti bayi yang baru lahir. Amin, Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita sampaikan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau Ahlul Bait, beserta para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita kelak termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa dikaruniai kebahagiaan, kesehatan. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam rangka belajar, karena puasa kita di bulan Ramadan tahun ini berbarengan dengan mewabahnya COVID-19, mewabahnya virus corona yang bersifat pandemik. Karena virus corona tidak hanya melanda negara kita, juga melanda sebagian besar negara di dunia. Mudah-mudahan puasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini justru melahirkan pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, sehingga kita benar-benar mampu memaknai puasa kita yang akhirnya melahirkan pribadi yang takwa, pribadi yang sabar, pribadi yang optimis. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, agar COVID-19 ini segera usai, segera sirna, karena virus adalah makhluk Allah. Ketika Allah berkehendak, maka virus corona akan sirna, dan kita kembali dalam keadaan normal, bisa belajar normal, bisa bekerja normal, bisa beribadah secara normal. Karena sebagaimana yang diamanatkan, dihimbaukan oleh pemerintah, saat ini memang kita dihimbau untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Ini memang satu ujian. Sekali lagi mudah-mudahan segera sirna. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, tahun ini, tahun 1441 Hijriah, tahun 2020, pada bulan Ramadan ini, SMK Negeri 2 Pekalongan mengadakan pesantren kilat selama 3 hari, tanggal 18, 19, 20 Mei tahun 2020. Dilaksanakan dengan sistem daring dalam jaringan atau online. Mudah-mudahan sekali lagi ini tidak mengurangi semangat kita untuk talabul ilmi. Kalau kita niatkan ibadah, ini adalah ibadah kita, ibadah sunnah. Ya, talabul ilmi sendiri adalah wajib. Ya, mudah-mudahan pesantren kilat yang hanya 3 hari ini membawa manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Anak-anak sekalian, peserta didik kelas 10 SMK Negeri 2 Pekalongan, rahimakumullah. Ramadan sebentar lagi usai. Kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi Lebaran. Insya Allah 4 hari lagi kita akan menyongsong merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kita sempurnakan puasa kita
selama sebulan penuh ini dengan membayar zakat fitrah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan saya bahas sedikit tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat mal, zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu yang diatur oleh syarak atau hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membersihkan, mensucikan harta milik, baik itu emas, perak, harta tijarah atau perdagangan atau perniagaan, harta ziraah, pertanian, harta rikas, dan lain sebagainya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sekali setahun dengan cara mengeluarkan makanan pokok. Zakat fitrah atau juga disebut zakatul fitri, tujuannya adalah untuk mensucikan diri seseorang muslim. Zakat itu artinya mengeluarkan sebagian harta. Fitri, fitrah, tujuannya untuk mensucikan diri agar kembali kepada fitrah. Maka zakat fitrah erat kaitannya dengan Idul Fitri setelah sebulan penuh menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah hukumnya wajib. Sedangkan dalilnya diwajibkannya zakat fitrah itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya akan saya sampaikan dua dalil hadis yang bersumber dari riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim yang sanadnya dari Abdullah ibnu Umar. Hadis yang pertama, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, farrada, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadana, pada bulan Ramadan. Alan nasi, atas manusia. So'an min tamrin, berupa mengeluarkan, membazarkan satu sok kurma. Au so'an min sya'irin, atau satu sok gandum. Ala kulli hurrin au abdin, kewajiban ini berlaku bagi setiap orang yang merdeka ataupun hamba, sahaya atau budak. Dzakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraji zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amara bi ikhraji zakatil fitri, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, an tu'adda qabla khurujin nas ila sholati. Zakat fitri itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, para siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Pekalongan, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari kedua hadis tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa zakat fitrah itu wajib. Wajib bagi setiap orang Islam. Baik orang Islam yang merdeka maupun budak hamba sahaya. Zaman itu ada istilah abdin. Kalau sekarang sudah tidak ada. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan baik besar maupun kecil. Wajibnya zakat fitrah itu didasarkan pada hadis tersebut. Lalu, dalam kajian fikih, ada beberapa ketentuan syarat wajib bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat wajib tersebut ada 3. Yang pertama adalah Islam. Artinya setiap orang Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib, hari terakhir bulan Ramadan pada tahun itu. Artinya, kalau ada seorang anak bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari, setelah maghrib, maka tidak wajib dizakati fitrah. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta untuk nafkah dirinya sendiri, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk diberikan nafkahnya. Artinya, dia punya kelebihan harta untuk nafkah dirinya dan orang-orang yang harus dinafkahinya. Kapan? Pada malam hari raya Idul Fitri dan pada siang harinya. Artinya kalau kemudian dia tidak punya kelebihan harta untuk memenuhi nafkah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, dia termasuk tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Justru dia berhak menerima zakat fitrah. Nah, orang-orang seperti ini nanti kita akan pahami. Dia termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Itu satu di antara kandungan hadis. Kandungan hadis yang kedua disebutkan di sana, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dengan cara memberikan makanan pokok. Di hadis tersebut disebutkan tamrin, kurma, syairin, gandum. Karena pada zaman Rasulullah, makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Maka zakat fitrah itu dalam hadis tersebut disebutkan berupa kurma atau gandum. Nah, maka di situ dimaksudkan zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang mengenyangkan, bahan makanan pokok. Karena kita makannya nasi, maka zakat fitrahnya berupa bahan makanan berupa beras. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya membayar zakat fitrah itu dengan uang? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak di antara kita juga mengeluarkan zakat fitrah tidak berupa beras tapi berupa uang. Dalam pandangan ulama madhab ada perbedaan pendapat. Dalam pandangan ulama madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang mengikuti pandangan Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali,
itu termasuk mayoritas, karena 3 mazhab terbesar itu mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang itu tidak boleh, tidak sah. Artinya ya dikeluarkannya dalam bentuk sesuai dengan syariat aslinya, yaitu dalam hadis tersebut, yaitu makanan pokok. Akan tetapi dalam pandangan ulama Hanafiyah, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang itu boleh. Uang yang senilai dengan makanan pokok yang diatur dalam ketentuan syarak, yaitu 1 sok. Itu. Sehingga kalau kemudian mau afdol, mau utama, ya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras. Tapi kalau praktis mengikuti pandangan atau pendapat ulama Hanafiyah, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ini tinggal segi kemudahan dan kepraktisan, jadi tidak perlu diperdebatkan. Kandungan hadis yang ketiga adalah ukuran zakat fitrah itu disebutkan di sana so'an, 1 sok. 1 sok, sok itu dalam arti bahasa Arab artinya adalah takaran. Takaran tersebut adalah wadah untuk minum seperti gelas yang ukurannya cukup besar. 1 sok itu sama dengan atau setara dengan 4 mud. 1 mud itu cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa pada umumnya yang digabungkan. Sehingga 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan. Sehingga 1 sok setara atau senilai dengan 4 mud. Nah, 1 sok yang 4 mud itu kemudian dicoba dikonversi. Nah, ini sulitnya. Sok itu ukuran takaran. Bagaimana kalau dikonversi menjadi ukuran berat, timbangan? Karena sulitnya menentukan konversi dari takaran menjadi timbangan berat, maka dari situ kemudian muncul perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyebutkan 1 sok itu setara dengan 3, liter atau kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kita sebutkan aja 2,5 kilogram, 2,5 gram. Bahkan ada yang menyebutkan 1 sok itu setara dengan 2,7 gram. Ada pula yang mengatakan 2,75 kilogram. Ada yang membulatkan 2,8 gram. Bahkan ulama Hanafiyah menyebutkan 1 sok sama dengan 3,8 kilogram. Nah, kita milih yang mana? Selama ini, secara umum, kita sudah familiar sekali, zakat fitrah itu sering kita bayarkan, kita keluarkan dengan 2,5 kilogram. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena berdasarkan tadi, konversi dari 1 sok yang menurut pandangan sebagian ulama itu setara sekiranya kurang lebih 2,5 kilogram. Kalau kurang dari itu justru tidak sah. Nah, untuk kehati-hatian, kalau lebih bagaimana? Kita misalnya mau zakat fitrah dengan 2,7 gram, lebih bagus. 2,75 gram atau dibulatkan menjadi 2,8 kilogram, lebih bagus. Apalagi sampai 3 kilogram, lebih bagus. Sehingga menurut pendapat saya, lebih baik, lebih
dari 2,5 kilogram. Kalau saya motivasi, kalau bisa ya 2,7 kilogram. Atau kalau 2,8 gram, kilogram, 2,8 kilogram. Dan beras yang kita keluarkan itu, kualitasnya itu sebagaimana yang kita makan sehari-hari. Misal, ada orang makannya beras seharga 12.500 per kilogram. Kita ambil yang 2,8 kilogram. Berarti kalau diuangkan kira-kira ya 35.000 rupiah. Nah, sekali lagi, kalau berdasarkan kaidah dalil dari hadis bahwa zakat fitrah itu kadarnya ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu kalau dikonversi dalam satuan berat timbangan ya minimal 2,5 kilogram. Kalau mau lebih aman ya 2,7 kilogram atau 2,8 kilogram atau bahkan 3 kilogram. Nah, lebihnya bisa bernilai sedekah. Itu lebih aman. Jadi saya motivasi diri saya sendiri dan juga anak-anak sekalian, ya jangan hanya minimal. Kalau minimal 2,5 kilogram ya sah, tetapi hati-hati kalau seandainya orang beli beras 1 karung 25 kilogram, lalu dibagi 10, dengan harapan 25 kilo dibagi 10 itu hasilnya 2,5 kilogram. Tapi seandainya itu betul-betul dilakukan, 25 kilo dibagi 10, nanti begitu ditimbang justru kurang dari 2,5 kilogram. Maka hati-hati betul. Kalau perlu, kalau beli timbangan beras yang sudah ada timbangan katanya 2,5 kilogram, ya ditimbang lagi. Kalau perlu ya ditambahi, lebih aman kalau lebih dari 2,5 kilogram. 2,7, 2,75 atau 2,8 atau bahkan 3 kilo. Itu kandungan yang ketiga. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya dari kedua hadis tersebut di atas yang saya sampaikan tadi, bahwa kapan waktunya memberikan zakat fitrah itu. Kalau tadi disebutkan amara bi ikhraji zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila sholati. Zakat fitrah itu diberikan, dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Artinya apa? Ya maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian dari situ ulama fikih kemudian memberikan penjelasan yang lebih rinci. Ada waktu mubah, ada waktu wajib, ada waktu afdol, lebih utama atau sunnah, ada waktu makruh, ada pula waktu haram. Waktu mubah, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya mubah pada waktu itu, boleh. Menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'iyah, boleh orang mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal bulan Ramadan. Misalnya kemarin tanggal 24 April, begitu masuk bulan Ramadan, malamnya tarawih, kemudian sahur, paginya tanggal 1 Ramadan, tanggal 24 itu, kemudian orang mengeluarkan zakat fitrah. Niatnya mengeluarkan zakat fitrah takjil. Boleh? Boleh. Itu waktu mubah. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Zakat dibayarkan tanggal 10 boleh, tanggal 15 boleh, pokoknya di dalam bulan Ramadan. Itu waktu mubah. Kemudian yang kedua waktu afdol, waktu utama, waktu
sunnah. Kapan sunnahnya? Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya sunnah, yaitu setelah subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Ada waktu wajib. Wajib kapan? Setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi begitu maghrib terakhir bulan Ramadan, kemudian berbuka, lalu malamnya memberikan zakat fitrah, itu wajib. Ada waktu makruh. Kapan itu? Setelah sholat Idul Fitri. Bahkan membayarkan zakat fitrah setelah Idul Fitri itu nilainya seperti sedekah biasa. Ada pula waktu haram. Kapan itu? Sampai terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi setelah terbenam matahari 1 Syawal, berarti malam tanggal 2 Syawal baru mengeluarkan zakat fitrah, itu justru haram. Jadi kalau ketentuannya ya maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Silahkan mau ngambil waktu wajib, waktu sunnah. Kalau waktu wajib berarti pada malam hari raya Idul Fitri. Kalau waktu sunnah setelah subuhnya hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu. Bagaimana niatnya? Nah, niat itu tentu dalam hati. An-niyatu fil qalbi, niat itu adanya dalam hati. Namun ada untuk memandu niat dalam hati ada lafaz niatnya. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Pakai ain, an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Diulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat an ukhrija, untuk mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah, an nafsi, dari diri saya, fardhan, fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yaitu kalau untuk diri sendiri. Ya, kalau seorang suami misalnya mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, ya diganti niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari istri saya. Kalau seorang bapak mengeluarkan zakat fitrah dari anak laki-lakinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, atau an ibni, sebutkan namanya kalau lebih dari satu. Si A fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni, si B fardhan lillahi ta'ala, dan seterusnya. Kalau anak perempuan ya cukup diganti dengan an ibnati. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibnati, namanya siapa? Fardhan lillahi ta'ala. Jadi itu lafaz niat untuk memandu, membimbing niat yang ada dalam hati. Tentu di dalam hatinya harus ada niat yang yakin bahwa saya benar-benar niat mengeluarkan zakat fitrah fardu karena Allah Ta'ala. Untuk siapa zakat fitrah itu? Sebagaimana ketentuan zakat, yang berhak menerima zakat ya sama, yaitu ada 8 golongan, 8 asnaf. Di antaranya ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada riqab, ada gharim, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Nah, kalau mau diutamakan karena zakat fitrah ini adalah untuk mengeluarkan bahan pokok, makanan pokok yang mengenyangkan, yaitu beras, ya diberikan kepada fakir miskin. Tentu di sekitar kita dulu. Langsung atau tidak langsung, silakan. Misalnya, kita langsung berikan zakat fitrah kepada tetangga kita yang ya dalam pandangan kita itu fakir, miskin. Kita datangi langsung.
disampaikan bahwa ini adalah zakat fitrah saya, mohon diterima, tapi diniati dulu, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fadlillah. Atau ada adat di lingkungan kita, ada orang-orang yang sebut saja panitia untuk menerima dan membagikan zakat fitrah di masjid, di musola, ya sah-sah saja. Ya, kalau secara individu mungkin nanti justru tidak merata. Tapi kalau dikoordinir nanti hasilnya bisa merata. Setelah orang-orang yang berzakat fitrah di masjid musola kemudian terkumpul, malam itu pula kemudian didata kira-kira lingkungan itu orang-orang fakir miskin yang dipandang berhak menerima. Ya kalau kemudian satu rumah itu ada lebih dari satu orang, ya diberikan satu bagian, atau kemudian lebih kalau seandainya hasilnya banyak. Jangan kemudian keliru, saya pernah mendengar itu zakat fitrah dikumpulkan di masjid musola, setelah itu dibagikan lagi. Bahkan ada orang yang termasuk mampu yang tadinya berzakat menerima zakat fitrah, itu justru keliru. Maka pengelolaan zakat oleh panitia, sebut saja panitia, bukan amil. Kalau amil itu harus di-SK-kan, harus melalui penetapan secara legal oleh Badan Amil Zakat Nasional yang didelegasikan pada Badan Amil Zakat di daerah. Maka kalau ada musola, masjid membentuk kepanitiaan itu ya sekedar panitia, tetapi itu bagus juga untuk langkah-langkah mengelola zakat, menerima dan membagikan. Tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya perorangan mungkin ada yang tertinggal. Saya zakat fitrah pada si A, si B, bahkan ada si C yang tidak dapat, si D tidak dapat. Maka kalau seandainya dikelola dalam panitiaan itu nanti bisa didata secara lebih merata. Itu bagus. Jadi diutamakan yang fakir dan miskin. Itu. Nah, zakat fitrah ini tentu mempunyai nilai manfaat dan hikmah yang luar biasa. Hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah ini saya kelompokkan menjadi 4. Ada hikmah pada dimensi lahiriah dan ruhaniyah. Kemudian dimensi horizontal dan vertikal. Zakat fitrah itu ada hikmah pada dimensi lahiriah. Kenapa? Karena tadi zakat fitrah itu mengeluarkan harta benda berupa makanan pokok, beras. Tujuannya adalah untuk memberi bahan makanan. Secara lahiriah berarti hikmahnya kita membantu orang lain yang fakir dan miskin yang kesulitan dalam makan, kita berikan bantuan berupa zakat fitrah sehingga bisa makan. Maka idealnya ya jangan satu keluarga mendapatkan hanya satu bagian. Bayangkan kalau anaknya 5, kemudian mendapatkan satu bagian 3 kg atau minimal 2,5 kg, ya itu sangat kurang. Orang seperti itu harusnya dibantu. Nah, ditindaklanjuti setelah zakat fitrah nanti ada kepedulian sosial. Ini kan konteksnya juga efek dari pandemi COVID-19 ini adalah kesulitan ekonomi, kesulitan makan. Maka memberikan pelajaran bagi kita untuk secara lahiriah kita membantu orang lain yang kesulitan dalam kebutuhan makan. Hikmah manfaat yang kedua adalah hikmah dalam dimensi ruhaniyah. Secara ruhaniyah, zakat fitrah memberikan efek ruhani yang luar biasa. Yaitu yang pertama adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat bakhil, kikir, mengajarkan solidaritas, mengajarkan kepedulian,
mengajarkan keikhlasan, mengajarkan orang untuk tidak bakhil, medit, kikir, pelit dan lain sebagainya. Itu secara rohani. Secara rohaniah juga menghilangkan penyakit-penyakit rohani, terutama bagi orang yang kesulitan, orang-orang yang fakir dan miskin. Kalau kemudian zakat fitrah ini dikelola dengan baik, ditindaklanjuti dengan kepedulian sosial setelah itu, maka orang-orang fakir miskin itu tidak akan ada rasa iri dengki kepada orang yang agnia, orang-orang yang mampu. Sehingga jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, orang mampu dan tidak mampu tidak terlalu senggang, tidak terlalu senjang, tidak terlalu gap. Maka penyakit-penyakit rohani berupa iri, dengki, justru kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang jahat misalnya. Karena miskin kemudian melakukan hal-hal yang bersifat jahat, kriminal, mencuri, dan lain sebagainya. Maka dalam dimensi rohaniah, zakat fitrah mengajarkan tentang membersihkan jiwa dari hal-hal yang bersifat rohaniah, dari penyakit-penyakit rohani, dari sifat kikir bagi pelakunya, dari penyakit iri dengki bagi orang-orang yang menerima zakat fitrah. Hikmah manfaat berikutnya adalah dalam dimensi horizontal. Orang berzakat memberikan pada orang yang berhak menerima zakat. Di situ terjadi interaksi sosial. Di situ terjadi hubungan horizontal, terjadi hubungan silaturahim. Ada kepedulian sosial, kasih sayang dari orang yang berzakat kepada orang yang menerima zakat. Yang tadinya nampaknya tidak pernah berinteraksi sosial, nah di situ kemudian ada muncul interaksi sosial horizontal. Maka kalau seandainya zakat fitrah ini kemudian ditindaklanjuti dengan interaksi sosial, solidaritas sosial, ya akan sangat bagus. Maka pembelajarannya adalah tidak berhenti pada hanya sekedar zakat fitrah, tapi sekali lagi meningkatkan solidaritas, kepedulian, hubungan horizontal yang lebih baik antar sesama, dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Dan yang keempat adalah hikmah manfaat zakat fitrah dalam dimensi vertikal antara makhluk kepada khalik, antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah ini adalah wujud bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat rizki. Ya. Jadi secara vertikal ini bentuk syukur kita, bentuk ketaatan kita. Maka zakat fitrah ini kalau mau dimaknai banyak sekali hikmahnya. Namun secara ringkas saya kelompokkan menjadi 4, ada dimensi lahiriah, jasmaniah, horizontal dan vertikal. Ya, semoga sekali lagi zakat fitrah yang berfungsi untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan benar-benar melahirkan hikmah manfaat bagi kita dan bagi orang lain, baik dalam dimensi lahiriah, ruhaniyah, horizontal dan vertikal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa di penghujung Ramadan nanti kita siapkan untuk menyambut kemenangan dalam merangi hawa nafsu selama berpuasa sebulan penuh. Dan kita siapkan untuk membayar zakat fitrah. Sekali lagi, jangan minimal, jangan cuma 2,5 kg, dilebihkan. Lebih aman, 2,75, 2,8 atau bahkan 3 kg. Mudah-mudahan itu semua bisa memberikan hikmah positif bagi kita. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puasa kita, qiyamul lail kita, salat kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, thalabul ilmi kita akan melahirkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan akan melahirkan pribadi yang lebih baik nanti setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun berikutnya untuk meningkatkan semangat di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga memperoleh satu keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Bayangkan itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau 1 tahun 12 bulan ya kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Bayangkan kalau sholat dua rakaat dalam satu malam pas Lailatul Qadar, berarti 2 rakaat kali 84 tahun, Masya Allah. Kita pas sedekah, mengeluarkan sedekah di masjid, infak di musola 100.000 pas Lailatul Qadar, 100.000 kali 84 tahun, Insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan adalah benar. Itu semata-mata karena petunjuk dari Allah. Kalau ada yang kurang, keliru maupun bahkan salah, itu semata-mata karena kedhaifan saya. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.